Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santapan rohani kita dengan judul Akhlak Mulia sebagai buah iman dan ibadah. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengajak kembali memori kita melihat bagaimana kenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, dari yang bergelar Al-Amin sebelum diangkat menjadi nabi berubah menjadi orang yang dihinakan, orang yang dulu dimuliakan itu setelah mendapatkan risalah Al-Quran, diutus menjadi nabi, mulailah beliau itu mendapatkan banyak perlawanan. Bukan hanya sekedar dilawan, beliau dilempari dengan batu, diludahi Bapak Ibu, bahkan diancam mau dibunuh. Ya, tapi lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang tidak membalas dengan kebencian. Beliau tidak mengutuk dengan amarahnya Bapak Ibu. Tetapi kita perhatikan Nabi kita yang mulia justru mengangkat tangannya ke langit seraya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bukan kutukan Bapak Ibu. Ya, apa kata Rasulullah? Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Inilah akhlak yang mulia dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak yang bukan hanya teori Bapak Ibu, tapi ini adalah pantulan keimanan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dulu saya dikatakan Islam itu agama pedang, agama jihad, dikit-dikit meledak. Bahwa saya dulu Bapak Ibu di awal-awal masuk Islam 2005, bukan main tantangannya Bapak Ibu. Karena 2005 itu lagi marak-maraknya teroris. Meledak di sana, meledak di sini. Ya. Banyak negatif yang bermunculan tentang agama Islam pada saat itu. Padahal Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling kasih sayangnya melebihi. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, menebar kasih sayang. Jadi kalau dulu agama saya ada namanya istilah mereka agama kasih. Agama kasih itu kalau pipimu ditampar sebelah kiri, kasih sebelah kanan. Kalau kau dilempar pakai batu, lempar pakai pisang. Penasaran juga saya Bapak Ibu, betul nggak itu ya? Ya, coba tampar mereka Bapak Ibu. Apa enggak tumbuh tanduknya? Ya, tapi ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang mulia, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Bapak Ibu, malam hari ini kita perlu bertanya, sudah 13 hari Ramadan, apakah iman yang kita yakini, apakah ibadah yang sudah kita jalankan ini, apakah sudah melahirkan akhlak yang mulia Bapak Ibu? Ya, akhlak itu buah, sementara iman itu adalah akarnya yang menancap ke tanah.
ya. Dan ibadah itu adalah pohonnya Bapak Ibu, batangnya. Nah, jika seseorang yang rajin sholat tapi lisannya masih menyakiti, atau rajin puasa tapi hatinya masih penuh dengan kedengkian, atau jika dia membaca Al-Quran tapi hatinya masih keras, masih sering kejam kepada sesama, maka ini dikatakan belum tumbuh akhlaknya dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang mulia, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, Masya Allah Bapak Ibu. Berarti dapat kita pelajaran ini Bapak Ibu. Tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba bukan hanya karena ibadahnya. Ya, tolak ukur kesempurnaan pribadi seorang hamba tidak dilihat dari ibadahnya. Ya, tidak dilihat dari panjang rakaatnya, tapi lihat akhlaknya, bagaimana kesehariannya di hadapan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana akhlaknya para sahabat juga, Abu Bakar As-Siddiq, ya, walaupun dia dihina tapi dia terus memberikan infak sedekah kepada orang yang menghina dia, sampai orang itu berkata sambil menangis, demi Allah, aku ingin Allah mengampuni dosaku, karena melihat bagaimana akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Umar akhlaknya Bapak Ibu, kalaupun Umar itu garang, berani, tapi kalau ibadah dia paling banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, Bapak Ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini adalah madrasah akhlak, sekolah untuk mendidik, untuk memperbaiki akhlak kita Bapak Ibu. Ya. Mengapa kita puasa? Bukan sekedar menahan lapar, ya, tapi ini adalah latihan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, man lam yada qaula zur falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi belum meninggalkan perkataan dusta, perkataan buruk, Allah tidak butuh dengan hamba ini ketika dia meninggalkan makan dan minumnya ketika dia berpuasa. Ingat, puasa yang tidak melahirkan akhlak yang mulia berarti puasanya belum lulus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan ini adalah madrasah mengajarkan kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi menahan marah, menahan lisan, ya, mengendalikan ego, melembutkan hati kita. Ya, kalau sampai Bapak Ibu 13 hari ini kita masih mudah tersinggung, masih suka membalas dengan emosional, masih menyakiti pasangan kita, berarti sekolah akhlaknya di Ramadan belum lulus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ciri-ciri akhlak yang mulia itu, yang pertama lisannya selalu terjaga, yang kedua wajahnya ramah, ya, tidak ada kesombongan, yang ketiga mudah memaafkan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya tidak suka membalas keburukan dan rendah hati, walau dia berilmu tinggi dia selalu merendah, ya, tidak sombong karena keilmuannya. Kemudian ciri-ciri orang yang berakhlak mulia yaitu memiliki kesabaran tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang berakhlak mulia, dermawan tanpa pamer, ya. Dermawan tanpa dilihat, ya, tetap dermawan, ya. Tidak perlu dia memperlihatkan, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berinfak dengan tangan kanannya hatta la ta'lamu shimalahu ma anfaqa yaminahu. Sampai-sampai orang yang bersedekah dengan tangan kanannya
tangan kirinya tidak tahu. Inilah orang yang berakhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari cek diri kita Bapak Ibu, kita jawab, sudahkah 13 hari ini dengan puasa, dengan sholat tarawih, dengan lantunan Al-Quran, kita sudah melahirkan akhlak yang mulia? Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Mari kita perbaiki. Yang belum lagi, mudah-mudahan bisa meraih akhlak yang mulia. Insya Allah dengan akhlak ini kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di dalam surganya yang penuh kenikmatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya, dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah ikut nanti bersedekah untuk mualaf, untuk lembaga mualaf kita. Mudah-mudahan menjadi amal yang jariah. Insya Allah yang sakit disembuhkan, dan insya Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.